Hai guys, ada beberapa hal penting yang teman-teman perlu ketahui kalau misalnya teman-teman menyimpan kripto di berbagai exchange yang bukan exchange besar seperti Binance, karena melihat situasi yang tidak kondusif seperti sekarang ini akan ada ancaman untuk uang atau kripto teman-teman yang teman-teman taruh di exchange di sana. Kita akan lihat pergerakan technical analysis untuk harga Bitcoin selanjutnya, prediksi naik turunnya Bitcoin bulan Juli oleh astrolog kemarin. Nexo untuk bagaimana, kemudian ada update berita dari Celsius, dari KuCoin, dari FTX, dari SBF, CEO-nya FTX, dan ada juga Polygon Blockchain, dan ada juga dari Binance ya teman-teman. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi lengkap dan bermanfaat. Oke, kita akan mulai dulu dengan berita terbesar hari ini, yaitu di mana Voyager Digital yang merupakan tempat exchange kripto dan juga tempat di mana kita bisa earn di sana, kita bisa lend di sana, melakukan semacam centralized finance, jadi bukan DeFi ini karena dia itu dipimpin oleh sebuah perusahaan. Itu baru saja hari ini dia menghentikan trading dan withdrawal-nya ya setelah Three Arrows Capital itu default gagal membayar hutang-hutangnya. Ini bisa disebabkan oleh efek domino daripada Luna UST yang menyebabkan banyak sekali perusahaan-perusahaan seperti Celsius, Three Arrows Capital, Babel Finance, dan salah satunya juga Voyager Digital terancam bangkrut karena mereka ada exposure terhadap token Luna. Mereka invest token Luna atau token UST, mereka taruh di Anchor Protocol agar bisa mendapatkan reward 20% per tahun tersebut, dan ini menjadi hal yang buruk, mimpi buruk buat dunia kripto secara umum, dan khususnya untuk CeFi seperti ini, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang lending atau earning seperti ini. Dan saya juga mau memberitahu teman-teman agar jaga-jaga saja, karena saya waktu itu ada mempromosikan soal Nexo di mana teman-teman bisa mendapatkan uang ketika menaruh uangnya di sini. Memang belum ada kabar buruk atau kabar rumor atau apapun itu menyangkut Nexo. Dari websitenya sendiri dia bilang kalau dia over collateralized. Jadi kalau kita lihat di sini, over collateralization is fundamental. Jadi setiap uang-uang yang dia jaminkan di situ itu dia dijaminkan dengan jumlah yang lebih banyak lagi. Risk management-nya bagus, dan kalau kita lihat dari berita juga itu tidak ada berita-berita yang besar yang buruk, yang kecuali ada soal ini Twitter user dia mengaccuse Nexo ya soal charity. Ada juga informasi di mana 1 minggu lalu, 2 minggu lalu dia kemungkinan mau mengakuisisi Celsius ketika pasar itu sedang bergejolak seperti ini. Dia hire Citibank untuk memberikan advice atau saran kepada Nexo bagaimana caranya untuk akuisisi ya teman-teman. Tetapi menurut dari saya, saran saya tetap kita withdraw aja uangnya, withdraw saja ke exchange Indonesia seperti Indodax yang terpercaya dan atau Binance, karena Binance merupakan exchange terbesar. Teman-teman boleh simpan di situ, tetapi lebih baik lagi teman-teman bisa simpan di Cold Wallet, bisa pakai Nano Ledger, itu lebih baik lagi kalau misalnya kita bisa simpan di situ, karena tetap akan ada resikonya kalau kita menyimpan di exchange. Meskipun kalau kita simpan di Binance itu kemungkinan untuk resikonya itu lebih kecil karena Binance adalah perusahaan terkuat sekarang ini untuk kripto. Dan yang kedua itu adalah FTX, karena FTX itu dia sedang mau mengakuisisi, membeli perusahaan-perusahaan ya. Nah, Celsius, bagaimana Celsius sudah menurunkan posisi wrap Bitcoin mereka di AV kalau tidak salah, itu tadinya 13 ribuan atau 14 ribuan, sekarang menjadi 12.200-an. Dan kalau misalnya harga Bitcoin turun sampai ke daerah ini, maka Celsius akan habis wrap BTC-nya yang ditaruh di protokol DeFi tersebut. Selain itu, dia juga sudah membayar $67 juta utangnya
dari DeFi protokol seperti Aave, Compound, dan Maker ya. Nah, perlu teman-teman ketahui juga yang terkena dampak paling besar itu adalah CeFi-nya atau Centralized Finance-nya seperti BlockFi, Celsius, Three Arrows Capital itu, dan lain-lain. Tetapi protokol DeFi seperti Aave, Compound, and Maker ini mereka bekerja sesuai dengan apa yang sudah di-coding di sana. Jadi ini bekerja fine-fine saja. Jadi mau bear market, mau bull market, mereka ya bekerja sesuai algoritma codingannya saja. Jadi sangat aman sebenarnya kalau perusahaan Aave, Compound, dan Maker tersebut ya. Nah, ada isu bahwa KuCoin itu akan menghentikan withdrawal dalam beberapa waktu ke depan. Mereka katanya mereka terkena dampak yang buruk daripada collapse-nya Luna ini. Kalau misalnya kamu punya uang di KuCoin, kamu boleh consider untuk menariknya dari KuCoin. Jadi lebih baik kita jaga-jaga saja, cari aman saja, dan kita kirim ke tempat yang aman, misalnya seperti Binance atau di wallet ya. Nah, tetapi dia kasih klarifikasi pada saat ini hanya merupakan rumor saja. Ini Buckle Up Brandon sudah mengcover mereka, tidak usah panik. Dia cuma cemas saja kalau menyimpan uang di entitas tersentralisasi seperti exchange, melihat kondisi yang terjadi sekarang ini ya teman-teman. Jadi ini situasinya tidak kondusif lagi. Orang-orang banyak menyuarakan untuk mengeluarkan Bitcoin atau koin-koin kita itu dari exchange, dan ini ya kita cari aman saja. SBF juga CEO-nya FTX, dia bilang di tweet-nya itu bahwa beberapa exchange itu kemungkinan lagi kondisi yang bangkrut ya teman-teman. Jadi cuma tidak dipublikasikan saja agar tidak terjadi kepanikan, tidak terjadi bank run, orang-orang menarik uang dari exchange tersebut. Tapi ya kita cari aman saja, exchange yang kecil, kita jangan taruh uang di sana, boleh taruh di Binance atau di wallet atau di Cold Wallet lebih baik lagi. Tapi ini dari CEO-nya KuCoin, Johnny KuCoin, dia ini jangan hati-hati terhadap segala macam FUD ya. Orang-orang yang menyebarkan rumor-rumor buruk tersebut itu tetapi KuCoin itu tidak memiliki exposure terhadap Luna. Kalau misalnya ini benar, itu bagus sekali karena Luna lah itu yang menjadi semacam domino pertama yang itu hancur. Tidak ada immense suffer atau collapse. Tidak ada rencana untuk menghentikan withdraw. Semua hal yang ada di KuCoin ini itu bekerja dengan semestinya. Ada beberapa fakta mengenai KuCoin yang teman-teman bisa lakukan. Kita telah selesai menarik uang 150 juta dolar dengan valuasi sekitar 10 miliar dolar di bulan Mei kemarin. Kita adalah beberapa platform yang masih hiring, rekrut pegawai. Jadi ada beberapa yang rekrut pegawai seperti Binance, FTX, dan KuCoin. Yang memecat pegawainya itu adalah Coinbase ya. Jadi cukup mengherankan juga. Kita sangat aktif di bear market ini. Kita launching fitur-fitur baru seperti OCO order, fiat pair, dan lain-lain. Jadi mungkin pair seperti dari Indonesia ke yen atau yen ke USD dan lain-lain. Kita akan selalu menjadi transparan. Itu adalah prinsip-prinsip kunci kami. Kita akan mempublikasikan laporan keuangan 2022 ini sehingga teman-teman orang-orang bisa tahu mengenai operasi kami. Orang-orang yang menyebarkan FUD tersebut itu sengaja melakukan ini untuk semacam menyebarkan FUD lagi, membakar, ngomporin lagi biar apinya itu semakin lebih gede dan orang-orang mulai panik. Dan itulah bisa menyebabkan orang-orang menjual di harga yang murah ya teman-teman. Oke, ini masih ada beberapa hal lagi yang akan saya bicarakan dan ada juga prediksi dari astrolog kemarin. Tapi kita lihat dulu untuk technical analysis dari saya. Kita lihat bahwa ini
Bitcoin sekarang itu untuk daily-nya itu dia udah 7 hari berturut-turut dalam kondisi yang merah turun ya teman-teman. Jadi ini kurang baik buat Bitcoin. Kemarin sempat naik ke 20.900-an di pagi hari itu whale sengaja agar misalnya agar harga itu ditahan di atas 20.000, tetapi kan kalau misalnya close money-nya itu bagus, tapi apa yang terjadi di intra bulan tersebut itu ya sebebas-bebasnya whale. Ya, sebebas-bebasnya whale, ya bebas mau turun sampai 10.000, 12.000, habis itu naik lagi, habis itu close Julinya itu jadi bagus, ya itu juga menunjukkan kalau secara monthly-nya itu bagus ya. Tapi untuk pergerakan harga jangka pendek ini itu bisa apapun bisa terjadi. Ada beberapa level yang kita perlu lihat. Ini adalah golden pocket-nya di 19.220, kemudian ada 78,6 kalau tidak salah di 18.500, dan kemungkinan menurut saya di atas 50% dia akan ke daerah ini, di daerah 16.600-an di 300 weekly moving average, dan 1,272 daripada pergerakan ini. Kalau kita tarik di sini, maka dia akan ke daerah di sini. Dan bisa juga sampai ke 15 ribuan di all time high di tahun 2019 itu adalah, oh bukan ini 1,618-nya. Beberapa indikator juga adalah dia bisa sampai ke, kalau misalnya ini ke bawah, dia sampai ke 15 ribuan, karena dia gagal untuk bertahan di atas garis tengah ini. Garis tengah ini merupakan semacam garis support and resistance juga. Dia gagal di sini, jadi kemungkinan dia bisa turun lagi, terjun bebas di sini. Dan ini sejalan dengan apa yang diprediksi oleh Maren, jadi kita akan lihat nanti ya teman-teman. Oke, itu. Kalau untuk time frame hourly-nya bagaimana, jadi setelah berusaha untuk naik dari sini, ternyata dia membentuk semacam lower low di sini dibandingkan dengan sini, kemudian di sini itu pas, tidak pas tapi lewat sedikit, rejected di daerah 61,8, habis itu dia turun sampai ke sini, ada perlemahan, jadi itu kemungkinan besar dalam beberapa hari ke depan itu akan turun. Tanggal 4 Juli juga itu bisa menjadi tanggal di mana whale memanipulasi harga Bitcoin sehingga turun lagi, karena volume belinya itu akan lebih berkurang di hari libur, jadi lebih gampang untuk menurunkan atau menaikkan Bitcoin, harga Bitcoin-nya. Nah, itu saja. Jadi, menurut saya masih dalam trajektori di mana dia akan ke 16.600. Kemungkinan besar akan bisa bounce dari situ, karena itu 1,272, dan garis support yang cukup besar, dia menopang harga Bitcoin ketika terjadi Corona Dump di tahun 2020. Itu. Oke, sekarang kita akan lihat untuk dari prediksi dari astrolog Maren sendiri. Menurut dia, ini kita hanya baca saja ya, jadi saya sudah lihat videonya dan saya akan taruh di sini, jadi teman-teman bisa lihat tanggal-tanggalnya di mana saja. Juli akan kelihatan merah awal-awalnya, mungkin beberapa hari yang baik di tanggal 7 dan 11, dump maksimal ke tanggal 13-an, tetapi dari tanggal 14-an sampai ke akhir bulan itu bisa ada recovery yang cukup kuat di situ. Kemudian dari situ tanggal 28 itu ada new moon, dan dari situ bisa turun lagi. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di TikTok-nya ini ada tanggal-tanggal yang dia tambahkan juga selain yang ada di sini, saya juga tambahkan dari tweet dia di sini, dan jadi saya plot di sini. Jadi saya plot di sini prediksi Maren bulan Juli. Oke, jadi sekarang kita lagi dalam posisi downtrend, ini kemungkinan masih akan downtrend lagi sampai ke 4 Juli di Independence Day-nya Amerika, kemudian 5 Juli sama juga, mungkin ada naik sedikit, jadi kalau misalnya harga itu tidak akan selamanya turun terus, pasti akan ada naik-naiknya. 7 Juli naik sedikit, ini warnanya orange, jadi tidak terlalu kuat. Habis itu turun lagi 9 Juli, naik sedikit 11 Juli, turun maksimal, mungkin bottomnya di sekitar 13 Juli. Dan ini itu pas sekali dengan prediksi
bottom Pi cycle tanggal 10 Juli. Memang tidak bisa pas banget sampai ke tanggalnya persis, tetapi bisa beda beberapa hari saja. Itu menurut saya sudah cukup hebat kalau misalnya prediksinya. Jadi ini pas sekali dengan prediksi bottom Pi cycle indicator tanggal 10 Juli. 13 Juli dia berencana untuk long, jadi untuk mencari bottomnya di mana. 14 Juli sampai 28 Juli itu akan naik terus. Di sini naik terus kotaknya. Habis itu orang-orang pikir ini sudah recovery, tapi rupanya menurut dia dari tanggal 29 Juli, 28 Juli ini ada new moon, jadi semacam pivotnya. Habis dari situ dia akan turun lagi menurut dia. Ya, jadi untuk bulan Agustus menurut dia akan turun lagi dari situ. Jadi ini kita bisa manfaatkan kalau misalnya untuk jangka panjang teman-teman beli saja ketika harga Bitcoin itu khususnya berada di daerah di bawah 17.600, itu akan menjadi best buy untuk jangka panjang, harga terbaik untuk jangka panjang. Oke, teman-teman kalau misalnya ada yang mau ditanyakan bisa tanyakan mengenai ini. Kita akan lanjut mengenai berita-berita penting setelah KuCoin dan FTX ini sedang menjalankan misinya untuk menjadi penguasa dunia, khususnya di dunia kripto. Dia sudah menawar kepada BlockFi, maka dia akan mau membeli BlockFi sebesar $25 juta. Ada beritanya itu kemarin muncul, tapi dari BlockFi-nya sendiri bilang itu harganya terlalu murah. Dulu saja kita divaluasinya itu sekitar $4 miliar, jadi jauh banget gitu. Tapi kemungkinan besar sedang ada pembicaraan antara FTX dengan BlockFi. Ya, FTX sedang mau membeli BlockFi dan Voyager dengan harga yang murah dan kemudian menggabungkan mereka menjadi satu entitas di-back oleh brand FTX dan Alameda. Nah, Clancy ini dia menanyakan kepada CZ Binance, apa yang kamu akan lakukan? Kamu bisa mendominasi kalau misalnya kamu membeli Celsius dan partner dengan FVBank. Jadi FVBank ini kalau kita lihat ini, dia memprovide akun-akun bank yang ramah atau bersahabat dengan kripto. Jadi mungkin bisa di-convert dengan kripto dengan sangat gampang sekali. Jadi semacam ini bank, tetapi dia sudah upgrade, bisa mungkin sistem bisa simpan kripto. Jadi mungkin kalau itu kita lihat, ini akan saya follow untuk lihat perkembangan selanjutnya. Ada ini custody, jadi dia bisa membantu kita menyimpan Bitcoin kita, tetapi tetap saja menurut saya lebih baik melakukan self-custody. Ada kartu untuk membayar, mungkin semacam debit atau kartu kredit, dan untuk pembayaran-pembayaran juga ya, jadi pokoknya seperti bank saja, tetapi mungkin tidak akan sama seperti BlockFi atau Voyager atau Celsius yang memberikan earn yang cukup tinggi persentasenya. Dan bekerja sama dengan Simon Dixon Tweed, ini kemungkinan dia adalah semacam dia adalah angel investor, berarti VC. Nah, jadi dia ini SBF sendiri dia sedang berbicara dengan beberapa perusahaan, tapi dia bilang tidak lihat kepada miner-miner, meskipun ini ada isu bahwa SBF itu mereka terbuka untuk mengeksplor, membeli beberapa mining kripto, perusahaan mining kripto. Oke. Ada juga FUD lain yang sedang terjadi kemarin, itu adalah blockchain Polygon yang sedang diserang, tetapi ini lebih kepada semacam di internetnya, jadi bukan di blockchain-nya. Jadi untuk bisa menjebak orang-orang atau pengguna blockchain-nya Polygon ini untuk melakukan hal-hal yang merugikan mereka, seperti memberikan seed phrase-nya itu kepada hacker. Tetapi blockchain-nya itu sendiri itu aman-aman saja. Dan apa yang bisa menjadi solusi buat Celsius menurut dari Clancy sendiri, kemungkinan besar seperti yang dia bilang di tweet sebelumnya, Binance FVBank dan Simon Dixon ini, CZ Binance punya brand dan perusahaan kripto terkuat sekarang
sehingga customer itu bisa tetap berada di Celsius ya. Jadi tidak terjadi kebangkrutan karena FTX hanya tertarik kepada BlockFi dan Voyager saja. Celsius dia tidak lihat. Kemungkinan karena waktu itu ketika drama Luna terjadi, Celsius itu lari duluan sehingga FTX jadi semacam tidak sakit hati mungkin, jadi tidak mau lagi tidak berada di satu pihak dengan Celsius. Dan ini FV Bank dan Simon Dixon sebagai orang-orang yang bisa mendukung Celsius sehingga bisa bangkit lagi. Nah, itu saja berbagai informasi penting yang bisa kita dapatkan untuk video pada hari Sabtu ini. Apakah ada hal-hal yang teman-teman tidak mengerti, teman-teman bisa kalau misalnya teman-teman mau menanyakan soal bagaimana cara self-custody, teman-teman juga bisa berkomentar di bawah. Dan itu saja untuk informasi pada hari ini. Semoga informasinya bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Dan nantikan video saya selanjutnya.